secara observe gue nanya ke nyokap gue gimana di tahun itu tuh PDKT gimana, nongkrongnya di mana, cara ngomong, cara nongkrongnya tuh gimana, cara berpakaiannya segala macem gitu. Karena jejak digital kan tahun itu dikit kan. Hello Insertizen, how are you and welcome back on iTalk kali on www.insertlife.com when someone's story is a history and always with me Maria Christy. Hari ini Christy akan ngajak kalian untuk apa ya bahasanya ya, mungkin throwback kalau misalnya kamu lahir di tahun 70-an atau tumbuh kembang kamu di tahun 80-an. Ini ada sebuah cerita yang tayangnya awalnya itu ada di majalah. Lalu sempat juga ada drama musikalnya and boom di 2022, exactly-nya di akhir 2022, akhirnya film ini diangkat ke sebuah layar lebar dengan cast-cast yang luar biasa. Dan hari ini studio iTalk juga lumayan gempar ya, karena ngaturnya agak-agak banyak nih cast yang datang. So please welcome the cast of Balada Siroy. Hai. Kalau cowok-cowok gitu ya, santai aja, chill aja gitu kan. Kenalan dulu dong sama Insertizen satu-satu dari yang paling dekat sama gue dulu, ada Abizar. Hai, insert apa? Insertizen. Insertizen. Insert and netizen. So we call it Insertizen. Oke, hai Insertizen. Kenalin nama gue Muhammad Abdul Ghifari dan di film Balada Siroy ini gue berperan sebagai Roy. Oh, oke. Next. Hai, Insertizen, saya Omar Esteglal dan di film Balada Siroy saya berperan sebagai Tony. Oke, yang paling ujung dulu boleh. Halo Insertizen, perkenalkan nama saya Azra. Saya berperan sebagai bule di film Balada Siroy. Oke, last one. Halo Insertizen, aku Aldo Gudel. Di sini di film Balada Siroy aku berperan sebagai Somat. Jadi ada triple A di sini, Abizar, Aldo, Azra, dan Amara. ada Amara. triple A, and Triple A. then ada Omara ya. Pakai A juga, Amara. Oh, Amara malah ya. Ayo Bisa really? kalau mau diganti Amara. Amara kan, bisa, tuh Amara. kan, Amara gue. bisa dia. Oh, jadi kenapa karena Kalau kehidupan malam lo? Amara, kalau siang Omara. Oh, Ya kan dia aktor, oke. menyesuaikan. Menyesuaikan bisa dia. Oh, ya, so we agree bahwa kita bakal panggil dia Amara sepanjang 1 jam ini? Boleh. Kasihan lo yang punya nama kayak boleh. Juga kayak- Abi sama Obi kok dia. Oh gitu, oh, oke. Bisa gitu nice. statementnya ya. Gue takut jadi sepanjang 1 jam ini malah mereka yang katakan kayak boys talk banget nih. So boys, thank you banget udah mampir ke sini dengan segala Terima perjuangannya. kasih. So sebenarnya cast dari Balada Siroy ini berapa sih? Banyak banget sebenarnya kalau mau Banyak dihitung. kan? Banyak banget. Kalau di description-nya itu banyak banget kan? Banyak banget. Tapi kenapa hari ini mampir cuma 4? Karena kita bagi promonya. Iya Oh dong. sure, Promonya kita bagi. oke. Karena Kayaknya- ada beberapa yang promo ke tempat lain juga. Oke, kalau kita bakal sejam ngobrol, gue kasih pilihan kalian berempat. Which one you prefer? Kita mau bahas movie-nya dulu, apa mau bahas kalian dulu personalnya? Kita personal dulu lah. santai. Wah! Pemanasan dulu dong. Pemanasan dulu. Lo pernah nonton Biar lebih iTalk kenal. kan? Hah? Lo pernah nonton iTalk nggak? Ya pernah lah. Pernah kan? Biasanya gue kalau nanya personal, bener-bener personal soalnya. Gak apa-apa, gak masalah. Oh, Let's go. Garet! Gue suka nih. Aku suka nih yang kayak gini-gini ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada jawaban-jawaban yang agak-agak melengos gitu ya. Kita we start with Abizar dulu ya. Ya. Bizar, Yes. gue inget banget adek lo tuh salah satu bintang tamu gue yang sering gue wawancara, baik secara virtual. Adik, Adek lo, your sister. cewek. Yes, your Kakak gue. sister. Oh sorry. Dia kakak gue. Oh iya benar Oke. kakak lo sering banget kita wawancara virtual, bahkan terakhir yang dari filmnya dia juga gue Iya, iya, datang kayak apa kabar akhirnya gini, dan akhirnya sekarang kita ngobrol dulu sama Abizar dulu ya. Bizar, it's been 9 years right? Yeah, it's been 9 years. Semenjak that Bokap. Pas pulang lagi. ya. So how was it? Ya, baik-baik aja sih. Ya, sudah menemui fase untuk merelakan. Oh ya? Ya. Kalau lu dari 9 tahun ini, tahun keberapa? Yang lu kayak bisa kayak, oh ya nih, gue kayaknya udah mulai bisa deal with grieving gitu. Sebenarnya 2 tahun terakhir sih. 2 baru tahun 7 terakhir ini tahun baru ya? bener-bener ngerasa kayak oke kita coba pelan-pelan gitu. Umi apa kabar? Alhamdulillah sehat, Umi sehat semua, keluarga sehat. Terus adik-adik lo gimana? Adik-adik mereka kan pada pesantren semua kan. Oh oke, Iya. jadi yang tinggal sama Umi, Cuma gue sama kakak aja. kakak sama lo doang ya berarti ya. Wow, that Ini was bertiga nice. doang. Terus gimana akhirnya, ini ada fun fact juga seputar filmnya gitu ya. Karena ternyata, tadi kan Chris sempat bilang ya Insertizen bahwa cerita dari Balada Siroy ini ada di majalah tahun 80-an, right? Bener. Nah, di tahun 80-an itu si penulisnya ini adalah salah satu teman baiknya almarhum Ustadz Uje, betul ya? Bisa dibilang. Dan waktu itu Mendiang pernah bilang bahwa kalau misalnya, kalau misalnya apa namanya,
ini cerita ini si Balada Si Roy ini akan difilmkan, please banget gue mau main di film tersebut. And turns out 30 tahun kemudian, mungkin ya 30 ke 40 tahun gitu ya, Tara Abizar lah yang menjadi si Roy. Iya, Bisa Wow. Gifari. That was amazing, right? Emang ceritanya bener kayak gitu sih. Jadi emang dulu bokap tuh sempat pengen jadi Roy, pengen sempat jadi apa namanya main cast-nya Balada Si Roy, cuman nggak kesampaian sampai akhirnya ya alhamdulillah sekarang turunnya ke gue. Oh oke, kalau lo sendiri nanti gue akan tanya juga sama teman-teman lo juga gimana prosesnya bisa bergabung sama si Balada Si Roy. Tapi kalau lo casting atau gimana? Sama. Jadi gini, di film Balada Si Roy semuanya casting. Oke. Semuanya casting. Dan fun fact-nya lagi, gue sebelum jadi si Roy-nya, itu gue di casting sebagai sahabatnya Roy. Oh oke. Namanya Andi, Yang mestinya jadi si Roy ini adalah Biowan. oh, tapi dia main juga kan? Main juga. Tapi jadi temannya si Roy Jadi malahan temannya si kan? Roy. Jadi lawannya oke. si Roy. Malah jadi ininya lawannya si rivalnya si Roy. Oh Antagonisnya. oke. Nah, nice, jadi si Roy nice. itu punya sahabat, dua orang sahabat, namanya Andi dan Tony. Ini Tony, Andi yang diperanin sama Jordi Pranata. Awalnya gue Oke. di lock sebagai Andi. Tapi nice. seminggu kemudian gak lama Mas Fajar nelpon minta ketemu dan kita ngobrol banyak percakapan di situ. Tiba-tiba Mas Fajar bilang, berani gak kalau lu gue tantang jadi pemeran utama gitu. Dan ini first gue sebagai ngelit kan, ini first main karakter gue dan akhirnya gue mutusin oke, yaudah Bismillah gue coba. Akhirnya udah, and then deal dan oke, dari situ gue jadi Roy. Wow, that was nice. Ya, kita berikan tepuk tangan buat Abizar. Kalau Omara gimana, Mar? Di casting juga? Sama, tadi Abizar bilang kita semua itu casting di sini dan memang benar casting gitu. Mungkin dulu gua itu kalau nggak salah disuruh baca atau suruh research tentang Dullah, perannya Biowan sekarang ini. Oh, oke. Jadi emang banyak yang kayak gitu-gitu, banyak Banyak yang yang di switching casting, ya? banyak Oke. yang switching gitu dan emang awalnya belum lock gitu. Proses dari gua casting sampai akhirnya bergabung pun juga udah lama gitu. Jadi pas gua bilang, oke, sekarang dipanggil untuk reading day one, kamu lock ya untuk Balada Si Roy. Emang gue pernah casting Balada Si Roy ya? Oh iya waktu itu gitu. Alah malah lupa, itu prosesnya sampai lo dari casting sampai Ada akhirnya berbulan-bulan ya Bi ya, kalau nggak salah ya? Iya. Dari Lumayan lama. Lumayan. lumayan lama karena kayaknya sih untuk collect ensemble-nya pun juga lumayan ya. Ini mungkin dari orang yang terekspos di produksi juga mungkin bisa clarify ini, tapi emang ada beberapa waktu lah di mana kita pertama kali dengar soal Balada Si Roy yang ingin difilmkan sampai kita bisa terlibat sampai akhirnya tuh. Oh, I got it. Nice. Nah, lu juga main di Dilan, right? Ya. Nah, ketika mungkin cerita Balada Si Roy ini keluar gitu ya, dan orang-orang tahu, masyarakat tahu, oh ini akan difilmin nih, akhir 2020 bakal tayang gitu. Ya. Ada beberapa orang yang mungkin secara gampangnya gitu ya, opini yang kata bahwa ini kayaknya akan punya kemiripan nih sama Ya. cerita Dilan, right? Dan lo sendiri kan juga main di Dilan, karena garis besarnya adalah anak sekolahan nih, Yap. dan cowok-cowok gitu Yap. kan, point of view cowoknya. Lo sendiri, Mar gimana tuh akhirnya switching karakternya, dan lo personal ada ketakutan nggak ya kira-kira ntar orang ini sama-samain gue sama karakter yang gue di Dilan? Ya, lagi? ya. Jujur gue bahkan sama rekan kita nih, Zulfa Maharani kan juga sama-sama kita di Dilan ya. Yes. Dan kita juga pas ngambil Balada Si Roy itu emang ada perbincangan itu gitu loh. Bahwa oke, kita balik lagi pakai baju SMA, kita balik lagi baju SMA, balik lagi ngomong Sunda, balik lagi ke pelosok, mungkin satu Bandung sekarang Serang gitu. Oke. Memang betul karakteristiknya beda. Tapi tema ceritanya pun sendiri pun juga beda yang diangkat gitu loh. Mungkin untuk kalian yang pernah nonton film tadi Dilan 1 itu, cerita yang diangkat benar-benar romance antara dua karakter Dilema-nya, protagonis right? ya kan. Dan kita ini adalah menunjukkan sistem pas di Bandung gitu, anak-anak SMA. Tapi Balada Si Roy itu mencakup hal yang lain juga gitu loh. Oke, ada romansa juga, tapi Apa menurut lo karakterku paling beda tuh apa? karakter paling beda mungkin satu hal soal power play, tatanan gitu loh. Soal Oh ya? Oh ya, soal Serang itu siapa yang berkuasa di Serang. Politik Serang tuh dijelaskan di Balada Si Roy Oke. gitu. Which mungkin soal politik belum terlalu jelas di saat yang tadi title yang tadi ya. Jadi concern apakah karakterku yang aku mainkan di Balada Si Roy itu sama dengan film Dilan tadi pasti ada gitu loh. Dan aku juga ngobrol sama Zulfa, kita bercanda-canda, ini jangan-jangan kita nih balik lagi 91 gitu. Iya. Tapi ya tidak bisa dipungkiri background-nya udah berbeda dan isu yang mau diangkat pun juga sangat berbeda. Gitu. Oh oke, jadi ada difference itu ya. Ya. Coba kita cerita sama Kakak Astra dulu deh. Nah tadi senyum-senyum terus Kak Astra jadi Manis sekali. kenapa? Manis banget. Manis. Aduh, makasih banget.
Tapi ini kalau misalnya gue nih, gue dari ini mah anggap aja gue nggak tahu kalian berperan sebagai apa nih ya. Memang yang paling manis si Azra sih, Oh iya perannya dong, gitu. iyalah. Jelas. In real life-nya gimana? Apa jangan-jangan dia yang paling garang? Dia emang paling manis. Dia the sweetest. Tapi rupanya hari ini kita baru belajar bahwa dia yang paling bandel. Oh ya? What yoi. happened? What happened? Bertahun-tahun. Nah, monggo diceritakan. Ceritanya nih. Perasaan tadi yang telat Om marah sama ini, abisnya kenapa tiba-tiba lo yang dapat bandelnya ya? Zra ya? Kenapa ya? Karena dia selalu awal untuk bandel. Oh wow, Betul, ada betul. apa sih Zra? Ada apa sih? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Cuma bandelnya kelihatan di permukaannya aja. Dalamnya gitu. sih enggak. Tapi Baik kalau kok. kalau karakternya Azra di sini gimana? Lebih ke pasif sih. Oh oke. Cuma lebih intens ke ngobrol. Oh anaknya tim deep talk ya, memang harus kayak one on one dan Iya. harus benar-benar ini banget ya. Kalau Azra in real life? Sama aja sih sebenarnya. Oh sama aja, jadi Sama lo aja. nggak merasa ini dong, nggak merasa kesulitan dong untuk adapt ke karakter. Sorry, Azra berperan sebagai Sebagai bule. bule ya? Iya. Sebagai bulenya ini nggak sulit banget dong? Sebenarnya sih ngerasa awalnya kayaknya nih kayaknya susah nih. Cuma karena dibantu sama teman-teman yang udah duluan terjun ya, jadi Atau merasa lebih baik lah biasa. Maksudnya lu nih. Kesini. jadi siapa nih dari 3 orang ini nih yang hadir di sini kan kayak sebanyak kan yang kayak paling ngebantu Azra banget buat into the character atau mungkin kayak untuk kayak bondingnya nih siapa Azra? Hampir semuanya sama sih. Oh gitu, kalau Sama-sama mungkin yang membantu. beda-beda persentasenya 1% gitu misalnya semuanya 30-30 nih, Masih ada yang dicari. 31 gitu. Siapa Azra? Mention the name, I want the name. Atau mungkin dia nggak datang hari ini. Kayaknya semuanya sama deh. Gak bisa Azra, nggak mungkin. Dalam kehidupan ini pasti ada yang tidak timpang gitu, ada yang timpang Azra. Mention the name, kalau misalnya, oke, I change the question deh. Siapa yang paling galak banget? Nah tuh, siapa yang paling galak banget ketika lu kamera mesti ngeliat ke teman-teman ini nih, teman-temannya pada nahan ketawa nih. Ketika mungkin harus deal with Azra. Siapa Mar? Siapa Mar? Ya, lu pasin aja. Kenapa? Apa? Kenapa lu Siapa yang ketawa-tawa? paling galak? Ketika mungkin Mbak harus acting sama Azra. Wah, nggak ada malah. Justru Azra itu makan semua orang yang di frame. Wah, Energinya Azra itu sangat besar. Jadi makanya tadi bilang semuanya sama. Iya sama, kita semua di bawahnya Azra. Waduh. Aman ya, Bi ya? Jawaban itu ya? Aman. Itu tadi aku disuruh Abizar untuk jawab kayak gitu. Oke, kalau dari mulutnya Azra ya, kalau keluar dari mulutnya Omera kan gitu. Kalau Azra gimana? Semuanya nggak ada yang galak sih. Oh gitu. Kalau yang paling baik deh gitu. Kalau paling baik tentunya semuanya baik. Oh oke. Jawabannya diplomatis ya. Diplomatis banget ya. Aku nggak suka tuh ada jawaban-jawaban diplomatis gitu. I want the name gitu. Oke, kalau misalnya dari antara sekian cast ya, sebut ini nggak ada statement sebelumnya ya. Sebutkan cast dari Balada Si Roy selain seorang Azra. Siapa nama pertama yang akan keluar? Nice question. I know right? So, Abizar. Abizar, why? Karena pemeran utamanya. Jadi akan selalu ingat. Oh, Sih, Kalau gila. kalau tadi kan yang cowok ya. Kalau yang cewek, Ini Yang lucu. cewek, Feby Rastanti. apa Feby Rastanti? Kenapa? Ada banyak main di sini ini sama Feby? Karena emang kisahnya itu hampir mirip kayak masa-masa di sekolah gitu. Dewi Venus. Oh gitu. Jadi Azra ini dia puitis loh. I know. Poetis banget. Jawabannya banget beda sama kalian yang bertiga. I know. Waduh. Kalau Aldo gimana menurut lo, Dok? Apakah memang sepanjang syuting gitu ya, Dok? Apa proses yang buat lo paling spesial dari si Balada Si Roy ini? Proses reading sama proses in the bubble-nya sih. Karena kan kita syutingnya tuh udah lama banget waktu zaman pandemi kan. Jadi ini 2020 syutingnya? 2021 Januari. 2021. Oh, oke. Jadi Terus. kita benar-benar protokolnya tuh gila banget. Seberapa kali PCR seminggu? Mungkin Iya, seminggu 2 kali. dua kali. Tapi Seminggu kita 2 tuh kali di bubble PCR loh. ya? Jadi kita tuh nggak boleh kemana-mana. Mana-mana di area itu aja ya? Iya, dan Oke. kalau orang tuh banyak nanya kan, oh berarti waktu itu banyak yang ngelihat syutingannya dong. Nggak boleh. Jadi kita tuh benar-benar, even kita aja kalau kita lagi nggak syuting kita nggak boleh lihat ke setnya. Jadi ada ring-ringnya gitu, benar-benar ketat sekali gitu. Oke. Jadi yang ada di ring 1, ada yang di ring 5 nggak boleh ke ring 4. Dari ring 4 nggak boleh ke ring 3, yang kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar
ketat banget. Nah, apa yang menjadi menarik adalah kitanya jadi bosan bersama, makan bareng, tidurnya juga bareng-bareng aja semuanya. Jadi kayak benar-benar kita happy gitu. Itu sih yang menarik dari syutingan ini. That's why lu bilang, si Abizar bisa bilang bahwa Azra ini adalah seorang yang puitis ya. Nah, betul. Apa lu pernah digombalin apa? Nggak digombalin sebenarnya karena Gimana? gue sebelum ketemu Azra secara personal gue pasti ngeliat Instagramnya dulu dong. Oh gitu, lu suka stalking juga ya? Iya, karena Oh, oke, sure. It's karena fine. apa ya menjadi sebuah gue insecure gitu jadinya malah kalau misal ketemu orang-orang baru gitu. Karena gue takut ntar malah dianya orangnya kayak gini malah jadi yang nggak sesuai ekspektasi gue, makanya sampai akhirnya bahkan sebelum gue ketemu sama yang lain-lain gue pasti lihat Instagramnya dulu kayak gini jadinya kebaca, dan pas gue lihat postingan Azra juga puitis banget. Oh gitu ya. Padahal kalau inget ya postingan yang kayak lu tahu nih dia emang orangnya puitis banget gitu. Memori handphone lu nggak? Gue waktu itu lagi story kalau nggak salah ya. Jangan ya. Pokoknya dia nggak cuma itu, ini aja. Pas terakhir kita udah selesai syuting, itu udah kita rap, itu dia ngucap di grup dengan kata-kata yang puitis banget. Ingat gak? Ingat. Apa? Puitis banget. Apa, Mar? Tapi pokoknya puitis. Cuman gini, intinya tapi tadi aku udah dapat perizinan Azra untuk menceritakan ini. Kenapa Azra itu? Iya. Kenapa Azra Bule itu spesial? Kenapa dia Apa? puitis? Dia pernah membolak-balikan hati kita suatu saat pas kita lagi reading. Wah, ini special moment dong. Ya, kita lagi diam-diam semua kan. Lagi keluh kesah lah. Pokoknya kita jadi ini yang penting. Balada Siroy itu kita membangun chemistry dengan membuka diri. Jadi deepest secret kita adalah ini. Jadi dengan izin kita bisa ngomongin ini adalah yang gua sedihnya akan hal ini, gua sukanya ini lah gitu. Suatu saat datanglah Azra. Kita udah sedih nih, nuansanya udah gelap, udah gini, matiin lampu kan. Yang penting memori, terus dia pernah gini. Aku dulu pernah hilang memori. Kita diem dong. Wah, amnesia dia. Berat nih. Iya kan? Ini berat banget. Kurang ajar. Terus kita udah sedih, udah mau megang nih Azra. Memori HP. Nih. Kesel dong. Apaan sih memori HP yang hilang? Iya. Iya, karena dibegal. Tapi lu pernah dibegal Azra? Enggak, bukan apa? Karena dirampok apa dibegal lo? Bisa dibilang dibegal sih. Jadi dia itu orang yang puitis. Ini boleh kan ya masuk TV? Ya? Boleh, Oh, iya. sure. Jadi maksudku respect kita kepada Azra adalah bahwa dia pas dia datang orangnya benar-benar kalem seperti sekarang kan tadi, manis gitu. Oh, Tapi oke. dalamnya kalau misalnya lo kuak yang tadi kata Abizar benar-benar kayak lo baca puisi Khairil Anwar. Ya, kalau mungkin old school bisa relate ya sama Azra ya. Nah, berbicara mengenai old school dan old soul juga, bahwa story-nya si Balada Siroy kan sebenarnya old ya, 80-an gitu. Dan kalian, lahiran juga gua google lahiran 90-an lah. Yeah. So, gimana kalian bisa ngerelatinnya, maksudnya gini, I know bahwa story-nya akan di tahun 2000-an ini ya, we know lah, pasti nggak akan jauh-jauh, tapi how you guys bisa into ke situnya dan ngebawanya di tahun kalian tuh gimana di karakter masing-masing? Sebenarnya banyak sih. Jadi mungkin kalau kita baca skrip itu adalah penjelasan dramatis secara teatrikalnya gitu. Cuma kan di luar itu ada banyak banget detail-detail yang harus kita pahamin gitu. Misalnya kayak di tahun segitu tuh apa yang dia lakuin di luar itu semua, dan ya jadi kita dikasih waktu sama Mas Fajar juga untuk observasi tentang per karakter. Oh, oke. Gitu. Misalnya contoh kayak kalau gue secara observe gue nanya ke nyokap gue gimana di tahun itu tuh PDKT gimana, nongkrongnya gimana, cara ngomong, cara nongkrongnya tuh gimana, cara berpakaiannya segala macem gitu. Karena jejak digital kan tahun itu dikit kan. Benar. Jadi lu segitu observe-nya ya. Terus Umi bilang apa tuh? Ya bilang ya waktu itu sama Abi makannya di Menteng, kita naik mobil ini bareng-bareng begini begitu ya gitu. I got it. Banyak kok, dan ada anak-anak juga yang benar-benar sampai observe tentang apa yang musik yang mereka dengerin. Mereka kira-kira lahirnya tahun berapa, terus horoskopnya apa. Detail itu. Jadi Oma, Azra sama Aldo juga sama atau juga kayak gitu juga segitunya sama banget persis, ya. iya. Persis ya. Iya. Jadi kenapa? Silakan. Cuman bedanya dikit sama teman-teman ini kan mereka di lingkungan sekolah. Kalau gue mungkin di lingkungan luar sekolah nih udah orang yang udah bekerja. Anak tongkrongannya anak ya. tongkrongannya. Nah jadi banyak yang gue research adalah pada tahun tersebut di Serang kalau udah orang habis kerja itu entertainmentnya apa? Oh yes. Iya kan, jadi pasti sangat berbeda banget sama zaman sekarang. Nah zaman itu mungkin zamannya disco gitu kan. Jadi gue benar-benar harus ngeliat dengerin disco yang seperti apa sih. Terus habis itu Lo bentuk. dengerin siapa waktu itu waktu lo riset? Udah lupa, sumpah, bener, maaf banget. Sumpah Sumpah udah lupa banget. Oke, sure. That's right. Terus. Tapi
yang benar-benar aku dengerin dan ngeliat bagaimana setnya kira-kira pada zaman tersebut, ngeliat di Google gitu sih setnya untuk disco itu modelannya kayak gimana sih, karena kita nggak ngerasain kan disco pada zaman tersebut tuh kayak gimana gitu loh. I got it. Jadi sampai segitunya ya. Iya dong. Kayak tadi kalau misalnya Azra lebih ini, kalau Omar sendiri gimana, Omar? Ya, itu yang penting sih. Maksudnya kita juga harus aware gitu loh. Bukan soal musik, bukan soal latar belakangnya, tapi kita sebagai individu di saat itu tuh gimana sih? Gitu loh. Kehidupannya ya. Kehidupannya pertama, dan kedua dengan cara duduk aja udah berbeda gitu loh. Dengan cara orang yang sering dikekang karena sekolah, dilawan orang yang mungkin sangat tradisional, tanda kutip ya, dengan orang yang konservatif, dengan orang yang berpikiran bebas, orang yang di metropolitan, itu beda-beda semua gitu. Dan itu yang perlu kita jelaskan, karena contoh yang paling banyak kita dapat pas reading itu adalah gesturnya gestur Jakarta. Dan itu adalah satu hal yang tidak bisa kita lepaskan gitu loh. Mungkin dari ngobrol aja pas mulai ketemu ya gini, gue gini, which gitu. Nah, itu kan udah gestur Jakarta, dan itu menghilangkan itu untuk menyesuaikan agar oke, gue ini adalah seorang pemuda di SMA di Serang, itu gimana gitu loh. Atau dia pendatang dari Bandung ke Serang tuh apa sih gini-gini, ini penyesuaian yang ini tuh yang benar-benar kita akhirnya membuat diri kita tuh sebuah ruangan yang ya udah, kita ini kayak gini loh, ketika kita di kelas fisika gitu lah, yang kita pelajarin kan fisika, ketika tugas kelompok yang kita pelajarin fisika gitu. Jadi sama kayak kita, ketika kita barengan kita mencoba ya udah, kita ini yang kita pelajarin adalah komunitas Balda Siro di Serang saat itu gitu. Oke, jadi ini benar-benar karena kalian juga udah riset segitunya, dan dari proses readingnya juga benar-benar diulek gitu ya. Anak-anak yang 2022 ini dilepasin dulu kulitnya, harus kesari di anak 80-an yang tinggal di Serang guys. Dan mereka memang pay attention banget to the detail, dari musiknya dan lain-lain. Jadi makin penasaran banget. Nanti akan tayang di tanggal 19 Januari 2023. 19 Januari 2023 ya. Oke. So, sedikit mengenai sinopsisnya dan juga mungkin yang kita bisa baca gitu ya dari si Balada Siro itu sendiri. Mungkin satu kalimat yang bisa general lah masuk ke inti dari filmnya adalah bagaimana menemukan rumah itu sendiri. Kalian setuju nggak? Kalian berempat setuju ya? Oke. Setuju. Iya, setuju. Oke, setuju. Omar setuju? Setuju, oke. Kalau Yang karena dia yakin paling dong. mikir, Nggak yakin nih. dia yakin apa enggak sih? Gue Yakin makanya banget nggak yakin gitu. ya. Kompak ya, kita setuju di situ Setuju. bahwa Setuju. bakalan ngomongin seputar rumah itu sendiri. Dan ini menarik bahwa ini cowok-cowok nih yang datang hari ini. Kalau cewek mungkin lebih sensitif, atau mungkin gue bisa mendapatkan jawaban yang lebih sensitif daripada cewek-cewek gitu ya. So, rumah buat kalian masing-masing itu artinya apa? Karena saya akan gambreng dulu, saya mau jawab duluan karena gue nggak akan maksa. Siapa tahu mau sweet-sweet dulu atau gimana? Kalau dari gue, rumah adalah tempat di mana kita bisa dihargain, bukan secara fisik doang, tapi secara batin juga. Nice, oke, itu penting ya, apalagi sekarang kan kesehatan, isu-isu kesehatan mental tuh mulai Mulai marak menggaung banget gitu. kan. Dan lo sebagai cowok juga peduli akan kesehatan mental, termasuk cowok yang peduli akan kesehatan mental Iya, ya? banget. Oke, let's talk about it later. Omara dulu. Menurut gue rumah tuh tempurung sih gitu loh. Jadi kayak kura-kura, gue selalu ngeliat rumah tuh kayak kura-kura gitu loh. Oke, Ibarat kata tempurung kura-kura itu kan bagian dari kura-kuranya. iya. Jadi Dia tanpa selalu ada. tempurung itu, jadi menurut gua rumah itu mungkin cuma beda konsepnya doang gitu loh. Tapi tetap akan menjadi tempurung. Harus fit dengan kita. Yeah, nih. you have to fit in. Ekstensi dari tubuh kita. Gitu. Oke, gue mau ke Aldo dulu sebelum ke Azra karena siapa tahu Azra jawabannya lebih puitis ya. Oke, Aldo dulu. Rumah tuh kalau buat gua sih itu adalah suatu tempat yang nyaman dan tempat kita balik sih. Tempat kita Oke, balik. tempat Jadi kembali ya. kalau misalnya kita tidak nyaman di suatu tempat, kita akan baliknya kan akan pulang. Pulangnya kemana? Pulangnya ke rumah. Nah, rumah itu adalah suatu tempat di mana kita tuh bisa mencurahkan apapun itulah gitu sih. Itu rumah buat gua. Itu ya. Nah, sekarang nih, Azra nih. Yuk, semuanya yuk, lihat ke Azra yuk. Semuanya ayo. Yuk. Kira-kira dia jawab apa ya? Kalau bagi saya tuh rumah itu tempat untuk membasuh luka. Aduh. Ya kadang kalau kitanya lagi seneng suka lupa untuk kembali ke rumah. Cuman kalau lagi merasa sakit atau tersakiti baru kita ingat pulang ke rumah. Itu untuk pribadi saya sendiri sih. Ya, nggak masalah. Emang ini kebetulan jawaban dari pribadi Pribadi masing-masing. Iya. Nggak ada jason kalau di sini. Kebetulan nggak ada ya.